Bayangkan ini, Anda sudah memasuki usia 70 tahun. Rambut mulai memutih, langkah mungkin tak lagi sekuat dulu. Tapi hati Anda tetap hidup. Masih ingin mencinta, dicintai, dan ditemani. Setelah bertahun-tahun menjadi orang tua tunggal, entah karena pasangan telah tiada, atau karena pilihan hidup, Anda akhirnya bertemu seseorang. Seseorang yang membuat Anda kembali tertawa, kembali merasa dihargai, dan yang paling penting, kembali merasa hidup. Namun begitu kabar pernikahan ini sampai ke telinga anak-anak Anda, badai pun datang. Untuk apa menikah lagi, Bu? Bapak cuma dimanfaatkan, dia cuma cari harta. Nanti warisan buat kami bagaimana? Kalau ayah menikah lagi, jangan harap kami akan datang ke rumah lagi. Ucapan-ucapan itu menusuk seperti duri. Tiba-tiba, momen bahagia berubah jadi ladang pertarungan. Keluarga yang dulu hangat, berubah menjadi medan perang antara cinta, harta, dan ekspektasi. Mengapa ini bisa terjadi? Apakah salah seorang lansia ingin kembali menikah? Ataukah ada sesuatu yang lebih dalam, lebih rumit, dan lebih menyakitkan yang tersembunyi di balik konflik ini? Sahabat lansia, jika Anda sedang menimbang untuk menikah lagi di usia senja, video ini wajib Anda tonton sampai selesai. Karena di balik kisah cinta, ada realita yang sering disembunyikan, konflik keluarga, pertaruhan harta warisan, dan tekanan sosial yang bisa menghancurkan tahun-tahun terakhir hidup Anda jika tidak disikapi dengan bijak. Inilah kenyataan yang harus Anda hadapi. Setelah usia 65 tahun, setiap keputusan besar yang Anda ambil akan dinilai bukan dari kebahagiaan Anda, tapi dari kepentingan orang di sekitar Anda. Jika Anda pria dengan aset atas nama pribadi, menikah lagi bisa mengundang kecemasan anak-anak Anda akan harta yang mereka anggap hak waris. Jika Anda wanita yang ingin menikah lagi, bisa jadi Anda dituduh tidak tahu diri, karena harusnya di usia segitu fokus ibadah, bukan cinta-cintaan. Ini bukan omong kosong. Kasus seperti ini sudah terjadi, dan akan terus terjadi. Bahkan seorang pensiunan guru dari Solo, Ibu Rini, 72 tahun, mengatakan, "Setelah suami saya meninggal 10 tahun lalu, saya hidup sendiri. Anak-anak tinggal di luar kota, sibuk dengan keluarga masing-masing. Ketika saya mulai dekat dengan seorang duda seumuran saya dan kami ingin menikah, semua anak saya menolak. Mereka takut saya akan wariskan rumah ini ke suami baru saya. Padahal rumah ini ya milik saya. Apakah di usia saya tidak boleh bahagia?" Pertanyaannya, apakah benar menikah lagi akan merusak hubungan dengan anak-anak? Atau justru, anak-anaklah yang tidak siap menerima bahwa orang tuanya masih punya hak untuk bahagia? Tapi tunggu dulu, kita tidak bicara soal benar atau salah di sini. Yang lebih penting adalah, bagaimana cara Anda, sebagai lansia, mengambil keputusan dengan bijak? Bagaimana Anda menjaga kesehatan emosional, relasi keluarga, dan kestabilan aset yang telah Anda kumpulkan selama puluhan tahun, tanpa harus mengorbankan hak Anda untuk bahagia. Di video ini, kita akan bahas secara lengkap. Apa saja risiko sosial dan hukum jika lansia menikah lagi? Bagaimana konflik warisan bisa terjadi, bahkan sebelum Anda meninggal? Bagaimana cara berbicara dengan anak-anak agar mereka memahami kebutuhan Anda? Dan yang terpenting, apakah ada jalan tengah yang bisa dipilih, antara menikah lagi dan tetap menjaga keharmonisan keluarga? Karena Anda punya pilihan. Dan Anda wajib memilih dengan bijak. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini agar lebih banyak lansia yang tercerahkan. Channel ini adalah rumah bagi Anda yang ingin menjalani masa tua dengan kebijaksanaan dan ketenangan. Selamat datang di Kebijaksanaan Lansia, tempat kita membahas realita usia senja tanpa basa-basi. Bagian 1. Mengapa keinginan menikah lagi dianggap kontroversial oleh anak-anak? Usia lanjut bukan berarti hasrat untuk mencintai dan dicintai hilang. Namun, kenyataan pahit seringkali terjadi saat seorang lansia memutuskan untuk menikah lagi, reaksi anak-anak justru cenderung negatif. Padahal keputusan itu datang bukan karena ketergesa-gesaan, tapi dari keinginan mendalam untuk memiliki teman hidup di sisa usia. Pertanyaannya, mengapa anak-anak menolak? Apakah mereka takut orang tuanya menderita? Atau ada alasan yang lebih pribadi?
Mari kita bedah bersama. 1. Ketakutan akan kehilangan aset dan warisan. Faktor utama, tanpa banyak orang sadari, adalah harta. Setelah Anda bekerja keras selama puluhan tahun, membangun rumah, menabung, membeli tanah, atau menyimpan investasi, semua itu dianggap secara sepihak oleh sebagian anak sebagai warisan mereka kelak. Jadi ketika seorang ayah, misalnya Pak Harto, 75, memutuskan untuk menikah lagi dengan Butini, 67, anak-anaknya langsung panik. Mereka membayangkan, bagaimana kalau rumah warisan itu jatuh ke tangan istri baru? Bagaimana jika properti dibagi ke orang yang baru masuk ke keluarga? Dalam masyarakat kita, dan ini berlaku di banyak budaya, harta seolah menjadi hak anak-anak begitu orang tua pensiun. Padahal secara hukum dan moral, itu masih milik Anda. Tapi disinilah konflik dimulai. Begitu kata pernikahan muncul, pikiran mereka langsung terhubung ke satu kata, warisan. 2. Takut orang tua dimanfaatkan secara emosional atau finansial. Banyak anak-anak takut bahwa orang tua mereka yang sudah lansia, terlebih jika kesehatannya mulai menurun, bisa dimanfaatkan oleh orang baru. Mereka khawatir, bagaimana jika pasangan baru itu cuma berpura-pura baik demi harta? Bagaimana jika bapak dipaksa menandatangani surat wasiat? Kekhawatiran ini memang kadang beralasan. Dokter dan psikolog geriatrik pernah mencatat bahwa seiring bertambahnya usia, seseorang bisa lebih mudah percaya dan lebih rentan terhadap manipulasi. Namun itu tidak berarti semua pasangan baru adalah penipu. Kita harus melihat kasus per kasus. Yang lebih penting adalah, apakah anak-anak benar-benar peduli pada kebahagiaan Anda, atau hanya pada aset yang akan mereka dapat? 3. Gambaran sosial dan moral yang mengakar kuat. Bagi sebagian besar anak, orang tua adalah simbol moral. Di mata mereka, usia senja seharusnya diisi dengan ibadah, menyendiri, dan tidak bercinta-cintaan. Terutama jika orang tua adalah wanita. Kalau ibu menikah lagi, nanti tetangga ngomong apa? Seharusnya usia segini fokus akhirat, bukan dunia. Narasi ini berbahaya, karena secara tidak langsung, ia memaksa para lansia untuk mematikan sisi manusiawinya. Padahal, kebutuhan akan kebersamaan, kasih sayang, dan perhatian tidak berhenti hanya karena Anda sudah berusia 70 atau 80 tahun. Dalam jurnal psikologi lansia yang diterbitkan oleh WHO, dinyatakan bahwa lansia yang hidup sendiri, tanpa dukungan emosional yang hangat, memiliki risiko depresi 2 kali lebih tinggi dibandingkan mereka yang hidup bersama pasangan atau teman serumah. Jadi sebenarnya, menikah lagi bisa menjadi obat yang sangat efektif secara emosional, jika dilakukan dengan benar. 4. Luka masa lalu yang belum terselesaikan. Seringkali, anak-anak menolak pernikahan kembali bukan hanya karena harta, tapi karena rasa kehilangan yang belum sembuh. Jika Anda adalah duda atau janda dari pasangan yang sangat dicintai keluarga, maka anak-anak mungkin belum bisa menerima pengganti dalam bentuk siapapun. Bahkan ada anak yang menganggap bahwa menikah lagi adalah bentuk pengkhianatan terhadap almarhum atau almarhumah. Tapi ini adalah bentuk cinta yang salah arah. Karena cinta tidak pernah terbatas. Dan jika Anda bisa kembali bahagia, itu bukan berarti Anda melupakan pasangan yang telah tiada. Itu hanya berarti Anda melanjutkan hidup, seperti yang mereka pasti harapkan. 5. Rasa posesif terhadap orang tua. Dalam banyak kasus, anak-anak merasa mereka memiliki orang tua mereka. Mereka merasa hanya merekalah yang berhak atas perhatian, kasih sayang, dan waktu Anda. Ketika orang tua menikah lagi, mereka merasa tersisihkan. Psikolog keluarga, Dr. Hanifah Murni, mengatakan, rasa posesif ini tidak disadari, tapi kuat. Anak merasa, setelah kami besar dan mandiri, orang tua adalah milik kami sepenuhnya. Tidak boleh ada orang lain yang masuk ke dalam hubungan itu. Sikap ini bisa berubah jadi konflik besar jika tidak dikomunikasikan secara dewasa. Jika Anda saat ini sedang berpikir untuk menikah lagi di usia senja, dan menghadapi penolakan dari anak-anak, Anda tidak sendiri. Banyak orang tua yang mengalami hal sama. Tapi bukan berarti Anda harus mengalah. Anda hanya perlu lebih bijak, lebih tenang, dan lebih strategis. Menikah lagi bukan keputusan kecil.
Tapi bukan berarti Anda harus menyerah pada tekanan emosional atau ancaman konflik. Anda tetap berhak bahagia. Di bagian selanjutnya, kita akan masuk lebih dalam. Bagian 2, bagaimana konflik harta warisan bisa meledak setelah lansia menikah lagi? Ketika Anda sudah memasuki usia 70 tahun atau lebih, hidup seharusnya menjadi lebih tenang. Namun, satu keputusan sederhana, seperti menikah lagi, justru bisa menyalakan api dalam keluarga, khususnya terkait harta warisan. 1. Kenyataan pahit, pernikahan kedua bisa memicu sengketa. Kasus seperti ini sering terjadi, terutama jika Anda memiliki aset yang cukup besar, rumah, tanah, tabungan pensiun, atau bahkan uang pensiun bulanan. Tanpa rencana yang jelas, pernikahan di usia senja bisa mengubah status hukum seluruh harta yang Anda miliki. Contohnya terjadi pada Pak Syamsul, 74, pensiunan guru di Semarang. Setelah istrinya meninggal, beliau memutuskan menikah lagi dengan Bu Mariam, 68, seorang janda mandiri. Namun, hanya 2 bulan setelah menikah, anak sulung Pak Syamsul menggugat sang ayah karena dianggap mengalihkan rumah warisan kepada istri barunya. Padahal rumah itu masih atas nama Pak Syamsul sepenuhnya. Yang menjadi masalah adalah persepsi anak-anak bahwa semua yang Anda miliki saat ini adalah milik mereka secara moral. Maka saat pasangan baru muncul, konflik pun terjadi. 2. Hukum waris tidak selalu sesederhana yang dibayangkan. Banyak lansia tidak tahu bahwa setelah Anda menikah lagi, status hukum aset Anda bisa berubah, tergantung pada apakah Anda membuat surat nikah resmi? Apakah Anda membuat perjanjian pranikah? Apakah harta Anda bersifat milik pribadi atau harta bersama? Apakah Anda sudah membuat wasiat? Jika tidak ada perjanjian yang jelas, istri baru atau suami baru Anda secara hukum bisa memiliki hak atas sebagian harta, terutama jika pernikahan dicatatkan secara resmi di KUA atau catatan sipil. Dokter Hukum Waris, Profesor Dr. Rahmat Hadi, menjelaskan, setelah usia 70 tahun, banyak lansia merasa tidak perlu mengurus hukum lagi. Padahal justru di usia ini, keputusan-keputusan seperti menikah lagi harus dikelola secara tertulis untuk mencegah konflik keluarga di kemudian hari. 3. Beban psikologis yang tidak terlihat. Ketika konflik soal warisan muncul setelah pernikahan, yang paling menderita bukan hanya Anda, tapi juga pasangan baru Anda. Ia bisa dikucilkan oleh anak-anak Anda, dianggap sebagai perebut warisan, disindir, disalahkan, bahkan tidak diterima sama sekali. Beban psikologis ini bisa berdampak langsung ke kesehatan fisik. Banyak lansia melaporkan gejala psikosomatis setelah mengalami konflik keluarga berat, mulai dari nyeri lambung, insomnia, hipertensi, hingga depresi. Dalam Jurnal Medis Geriatrik Psikiatri and Neurologi 2022, disebutkan, stres akibat konflik keluarga, terutama terkait masalah warisan, adalah salah satu pemicu utama gangguan tekanan darah dan penurunan sistem kekebalan tubuh pada lansia. Artinya, keputusan Anda untuk menikah lagi bisa langsung berdampak ke tubuh jika tidak ditangani dengan strategi dan komunikasi yang matang. 4. Warisan bukan sekadar uang, tapi juga warisan emosi. Banyak anak-anak merasa bahwa pernikahan baru Anda akan mengubah dinamika keluarga, menghapus kenangan terhadap pasangan sebelumnya, menggeser posisi mereka di hati Anda. Mereka tidak sadar bahwa di usia lansia, Anda juga butuh tempat bersandar, teman bicara, dan cinta yang baru. Namun perlu disadari bahwa cara Anda menjelaskan dan menyusun langkah hukum akan menentukan apakah konflik bisa dihindari atau tidak. Cara menghindari konflik harta saat menikah lagi. Jika Anda ingin menikah lagi di usia senja, dan tidak ingin harta menjadi sumber pertengkaran, Anda harus melakukan 5 hal ini. 1. Buat perjanjian pranikah. Perjanjian ini mengatur bahwa harta Anda tetap milik pribadi, tidak bercampur dengan pasangan baru Anda. Hal ini bisa meredakan kekhawatiran anak-anak. 2. Tuliskan surat wasiat. Wasiat adalah dokumen legal yang menunjukkan siapa yang berhak atas apa. Tanpa ini, semua warisan bisa diperebutkan atau dibagikan secara otomatis oleh hukum negara. 3. Diskusikan secara terbuka dengan anak-anak. Anda harus menjelaskan bahwa pernikahan ini bukan untuk
menghabiskan warisan, tapi demi menjaga kesehatan mental dan semangat hidup Anda. 4. Gunakan pendamping hukum atau mediator keluarga. Jika hubungan dengan anak sudah tegang, minta bantuan pihak ketiga yang netral. 5. Tetap adil, tapi tegas. Jelaskan dengan tenang, saya mencintai kalian, tapi hidup saya belum selesai. Saya ingin bahagia tanpa harus menunggu kematian. Pria atau wanita, Anda tetap punya hak. Seringkali, pria lansia lebih dimaklumi jika menikah lagi. Tapi jika wanita yang melakukannya, akan dianggap tabu atau tidak bermoral. Ini adalah bentuk ketidakadilan sosial yang masih terjadi sampai sekarang. Namun hukum dan logika tidak mengenal diskriminasi. Jika Anda seorang janda usia 70 tahun dan ingin menikah lagi, Anda punya hak penuh atas hidup dan harta Anda sendiri. Konflik harta setelah menikah lagi di usia senja bukanlah hal yang mustahil untuk dihindari. Tapi itu hanya bisa terjadi jika Anda 1. Menyiapkan dokumen legal. 2. Berkomunikasi dengan bijak. 3. Batas antara hak dan harapan. Jangan sampai, di sisa usia Anda, hidup justru dipenuhi konflik yang seharusnya bisa dicegah. Di bagian selanjutnya, kita akan bahas bagaimana menyusun strategi emosional dan komunikasi agar anak mau menerima pernikahan Anda di usia senja. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini ke rekan-rekan lansia yang sedang mempertimbangkan menikah lagi. Channel ini adalah ruang aman untuk para lansia yang ingin hidup lebih bijak dan bahagia di usia senja. Bagian 3. Ketika harta warisan menjadi api dalam sekam. Setelah menikah kembali di usia senja, tak sedikit lansia yang akhirnya menyadari bahwa kebahagiaan yang mereka harapkan justru diiringi badai konflik yang lebih rumit. Salah satu pemicu utama konflik tersebut adalah harta warisan. Apa yang selama ini Anda kumpulkan dengan susah payah, rumah, tanah, tabungan pensiun, hingga emas dan surat berharga, bisa menjadi sumber sengketa ketika keputusan menikah lagi tidak disampaikan dan dibicarakan dengan jujur bersama anak-anak. Mari kita mulai dengan sebuah kisah nyata dari Pak Darno, 74 tahun, seorang pensiunan pegawai BUMN yang tinggal di Sukoharjo, Jawa Tengah. Setelah istrinya wafat, Pak Darno hidup sendiri selama 6 tahun. Ia lalu bertemu Bu Nur, janda berusia 66 tahun yang dikenalnya dari Majelis Taklim. Setelah menjalin kedekatan selama setahun, Pak Darno memutuskan untuk menikah. Namun, anak-anaknya tidak setuju. "Bapak kok nggak mikir? Warisan buat siapa kalau nanti Bapak meninggal? Jangan sampai Ibu tiri yang baru malah ambil semuanya," ujar anak sulung Pak Darno dengan nada tinggi, dalam rekaman suara yang diam-diam direkam sang adik. Tuduhan demi tuduhan bermunculan. Hubungan yang semula harmonis berubah menjadi dingin. Salah satu anak bahkan menggugat Pak Darno agar membatalkan akta hibah tanah yang rencananya akan diwariskan ke istrinya yang baru. Ini bukan satu-satunya kasus. Data dari Lembaga Bantuan Hukum Keluarga Sejahtera Indonesia, LUBHAKSI, tahun 2023 menunjukkan bahwa 7 dari 10 kasus konflik warisan pada keluarga lansia dimulai setelah orang tua memutuskan menikah kembali di usia di atas 65 tahun. Apa sebenarnya yang terjadi? Saat Anda menikah ulang di usia lanjut, Hukum Perdata Indonesia menyatakan bahwa harta yang Anda miliki sebelum pernikahan adalah harta pribadi. Namun, jika terjadi kematian, maka pasangan sah Anda bisa mengklaim hak waris jika tidak ada perjanjian pisah harta atau wasiat yang jelas. Ini yang seringkali menimbulkan kecurigaan dari anak-anak, apakah ibu bapak ingin menyerahkan semua peninggalan untuk orang lain? Persoalan jadi rumit jika Anda tidak membuat perencanaan keuangan yang matang. Harta menjadi celah sengketa. Padahal, usia Anda di atas 70 tahun seharusnya menjadi waktu untuk hidup damai, bukan mengurus gugatan atau sidang warisan. Lalu, bagaimana cara mencegahnya? Pertama, Anda wajib menyusun dokumen wasiat secara resmi di hadapan notaris. Jangan biarkan semuanya tergantung perasaan dan lisan semata. Jika perlu, buat perjanjian pisah harta sebelum menikah ulang, agar semua pihak merasa aman secara hukum. Kedua, lakukan komunikasi terbuka kepada anak-anak sebelum menikah kembali. Libatkan mereka dalam proses diskusi. Jangan menunggu mereka tahu dari orang lain.
Transparansi adalah kunci. Ketiga, pikirkan dan susun ulang tujuan hidup Anda di usia senja. Jika keinginan menikah hanya karena rasa sepi, masih ada banyak cara lain untuk mengisi hidup, bergabung dalam komunitas lansia, aktif di masjid, atau menjadi relawan sosial. Perlu diingat, Anda memang memiliki hak sebagai manusia untuk menikah kembali, namun Anda juga memiliki tanggung jawab moral dan sosial kepada anak-anak yang sudah mendampingi Anda selama puluhan tahun. Anak-anak bisa merasa tidak dihargai jika mereka tidak diajak bicara sejak awal. Dr. Haryo Wibowo, seorang psikiater geriatrik dari RSUP Persahabatan, menyatakan bahwa keputusan menikah kembali di usia tua tanpa persiapan mental dan komunikasi keluarga bisa memicu gangguan stres berat, baik pada lansia maupun anak-anaknya. Lebih jauh lagi, konflik ini bisa berdampak pada kesehatan. Banyak lansia yang menjadi stres kronis, susah tidur, kehilangan selera makan, hingga kembali mengalami nyeri kronis di lutut dan kaki karena kondisi psikosomatis. Coba Anda bayangkan, setelah 70 tahun hidup, masa harus menghabiskan hari tua dengan saling membenci anak kandung sendiri hanya karena persoalan warisan? Itulah sebabnya penting untuk bersikap bijak. Tidak semua keputusan bisa diambil hanya karena saya berhak. Ada konsekuensi sosial dan psikologis yang harus Anda tanggung. Jika ingin hidup lebih tentram, sehat, dan berkah di masa tua, pertimbangkan matang-matang setiap pilihan besar. Pak Darno kini tinggal sendiri. Istri barunya sudah kembali ke rumah asal karena tidak tahan dengan tekanan dari anak-anak Pak Darno. Sementara anak-anaknya sendiri masih enggan kembali berkunjung. Saya cuma ingin ditemani, tapi ternyata malah merusak semuanya, ujar Pak Darno, dengan mata berkaca-kaca. Inilah yang sering terjadi, dan sayangnya, masih akan terus terjadi, jika tidak ada kesadaran bahwa di usia 70 tahun, menikah lagi bukan satu-satunya jalan untuk mendapatkan kebahagiaan. Jika Anda menyukai pembahasan ini, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dukung terus channel Kebijaksanaan Lansia, agar semakin banyak lansia di Indonesia bisa hidup damai, bijak, dan penuh kasih sayang di usia senja. Bagian 4. Saya cuma ingin ditemani, sepi yang tidak terjawab. Setelah kehilangan pasangan hidup, banyak lansia merasakan kehampaan yang dalam. Hari-hari terasa lebih panjang, rumah begitu hening, dan waktu seperti berjalan lambat. Tak sedikit yang terbangun jam 3 pagi, hanya duduk di pinggir ranjang, memikirkan kembali hidup yang sudah dilewati selama puluhan tahun. Jika Anda berada di usia di atas 70 tahun dan pernah mengalami momen-momen seperti itu, Anda tidak sendirian. Rasa sepi adalah salah satu tantangan psikologis terbesar yang dialami lansia setelah kehilangan pasangan. Menurut riset dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, BKKBN, tahun 2022, lebih dari 58% lansia usia 70 tahun ke atas mengalami perasaan kesepian akut setelah ditinggal pasangan. Ini bukan sekadar perasaan sesaat. Jika dibiarkan, kesepian kronis bisa berdampak buruk pada kesehatan mental dan fisik. Kesehatan tidak bisa berbohong. Dr. Adinda Marlina, SP, KJ, psikiater geriatrik dari Jakarta, menjelaskan bahwa kesepian pada lansia bisa memicu inflamasi sistemik dalam tubuh, yang berdampak pada daya tahan tubuh, mempercepat proses penuaan otak, dan meningkatkan risiko penyakit seperti hipertensi, diabetes, bahkan Alzheimer. Rasa sepi juga berkaitan erat dengan penurunan nafsu makan, malas bergerak, dan kualitas tidur yang buruk. Ini menjelaskan mengapa banyak lansia yang tampak menurun drastis kesehatannya setelah beberapa tahun ditinggal pasangan. Salah satu pasiennya, Bu Retno, 73 tahun, dari Yogyakarta, pernah berkata begini, "Setelah suami saya wafat, saya rasanya hidup tapi nggak benar-benar hidup. Makan sudah nggak enak, tidur juga nggak pernah nyenyak. Saya cuma butuh ada yang nyapa, yang tanya, sudah minum obat belum, yang bisa dengar saya bicara." Ternyata yang dibutuhkan lansia bukan hanya teman tidur, tapi teman hidup. Seseorang yang bisa duduk diam di sebelah Anda, mendengarkan cerita, menatap mata Anda dengan hangat saat Anda bicara soal makanan kesukaan suami dulu, atau sekadar menyeduhkan teh hangat saat kaki Anda pegal dan sulit berdiri. Sayangnya,
Karena keinginan untuk mengisi kesepian itulah, banyak lansia memutuskan menikah lagi tanpa pertimbangan menyeluruh, hanya agar hidup terasa sedikit lebih hangat. Padahal, menikah kembali bukan satu-satunya jalan. Bagaimana cara mengatasi sepi di usia 70 tahun ke atas? Anda harus tahu bahwa kesepian bisa dikelola, bahkan disembuhkan, tanpa harus menikah lagi, jika situasi tidak memungkinkan. 1. Bangun komunitas, bukan sekadar hubungan. Bergabunglah dengan komunitas lansia di masjid, gereja, puskesmas, atau klub hobi lokal. Anda bisa bermain catur, membaca Al-Quran bersama, belajar kerajinan tangan, atau sekadar olahraga ringan. Komunitas ini bukan hanya menambah teman, tapi juga memberikan struktur hidup yang lebih bermakna. 2. Rutin bertemu anak dan cucu, dengan jadwal fleksibel. Jika hubungan Anda dengan anak-anak baik, manfaatkanlah itu. Bukan dengan menuntut, tapi dengan memberi ruang yang hangat. Anda bisa menawarkan waktu tertentu untuk berkumpul, misalnya Sabtu sore untuk makan bersama, atau video call seminggu 2 kali. Jangan terlalu berharap anak akan selalu hadir, mereka juga punya hidup sendiri. Tapi beri sinyal bahwa Anda ingin mereka hadir sebagai bagian dari hidup Anda. 3. Jaga pola makan dan kesehatan fisik. Tubuh yang lelah, kekurangan nutrisi, atau tidak cukup minum air bisa memperparah rasa sepi. Jika Anda merasa lemas atau cepat sedih, mungkin itu bukan masalah mental semata. Bisa jadi Anda kurang makanan sehat, kurang air putih, atau terlalu lama duduk tanpa aktivitas. Jangan remehkan hal-hal kecil seperti berjalan kaki 10 menit di pagi hari, makan cukup protein, dan tidur teratur. Semua itu bisa memperbaiki mood Anda secara bertahap. 4. Buat rutinitas harian yang bermakna. Tulis jurnal pagi, baca koran dengan sarapan, telepon teman lama, beribadah tepat waktu, atau berkebun di halaman kecil. Rutinitas harian yang bermakna akan mengisi kekosongan yang seringkali membuat kita ingin mengganti pasangan, hanya untuk mengisi waktu. Menikah lagi bukan dosa, tapi bisa jadi salah langkah. Perlu ditegaskan, menikah lagi bukanlah keputusan yang keliru secara moral. Justru bisa menjadi anugerah jika dilakukan dengan penuh pertimbangan dan keterbukaan. Namun, jangan menjadikan pernikahan sebagai pelarian dari sepi. Karena jika keputusan itu diambil tergesa-gesa, tanpa kesiapan mental dan restu dari anak-anak, yang terjadi bukanlah ketenangan. Tapi justru Anda akan merasa lebih sepi dari sebelumnya, karena kehilangan orang-orang terdekat yang dulu selalu ada. Hidup di usia 70 tahun ke atas bukan tentang mencari pengganti, tetapi memperdalam makna hidup dengan orang-orang yang masih ada di sekitar Anda, anak, cucu, teman seperjalanan, bahkan diri Anda sendiri. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan like dan bagikan ke saudara atau teman Anda yang sedang mengalami situasi serupa. Dan jangan lupa subscribe channel Kebijaksanaan Lansia untuk mendapatkan panduan hidup damai dan sehat di usia senja. Di bagian selanjutnya, kita akan membahas cara-cara membangun kembali kepercayaan anak setelah konflik akibat pernikahan ulang. Apakah masih bisa diperbaiki? Bagaimana langkah awalnya? Ketik di komentar, saya ingin tahu cara memperbaiki hubungan dengan anak. Bagian 5 cara bijak menjaga warisan, nama baik, dan hubungan keluarga setelah usia 70. Setelah mencapai usia 70 tahun, banyak hal dalam hidup Anda berubah. Tubuh Anda mungkin tidak sekuat dulu, kaki tidak selalu setegap langkah masa muda, dan kebutuhan akan makna serta ketenangan jiwa menjadi lebih nyata. Pada tahap ini, warisan bukan hanya soal uang atau properti, tetapi tentang nama baik, keharmonisan keluarga, dan cinta yang ditinggalkan setelah kita tiada. Namun, apa yang terjadi jika keputusan untuk menikah lagi justru membuka potensi perpecahan? Bagaimana cara bijak menghadapi dilema ini? Mari kita lihat beberapa pendekatan yang bisa Anda lakukan dengan tenang, damai, dan tetap terhormat. 1. Bicarakan secara terbuka dan jujur dengan anak-anak Anda. Keterbukaan adalah pondasi keharmonisan. Banyak konflik yang terjadi bukan karena keputusan Anda menikah lagi, tetapi karena anak-anak merasa tidak diajak bicara atau tidak dilibatkan. Sebuah pernikahan yang dilakukan secara diam-diam dapat menimbulkan luka dan rasa tidak dihargai. Testimoni.
Saya menikah lagi di usia 73, setelah 12 tahun menjadi duda. Sebelum mengambil keputusan itu, saya kumpulkan semua anak di rumah di Surabaya. Saya sampaikan alasan saya secara jujur. Ternyata, mereka tidak menolak. Mereka hanya ingin saya bahagia, asal terbuka. Pak Amin, 75 tahun, Surabaya. 2. Atur harta dengan bijaksana. Jangan tunda, jangan abaikan. Menikah di usia senja harus diiringi dengan pengaturan harta yang jelas dan tertulis, terutama jika Anda memiliki aset atau warisan untuk dibagi. Buatlah surat wasiat, akta hibah, atau pembagian yang disepakati secara hukum dan moral. Jika tidak disiapkan dari awal, yang terjadi setelah Anda tiada bisa sangat menyakitkan. Sengketa warisan dapat menghancurkan persaudaraan anak-anak Anda sendiri. Kata dokter keluarga. Setelah usia 70, penting bagi lansia untuk tidak hanya menjaga kesehatan fisik, tetapi juga stabilitas sosial. Konflik keluarga karena warisan dapat menyebabkan stres berat yang memperburuk kondisi kesehatan lansia. Dr. Andi Raharsono, SP, Pedikir. 3. Pisahkan harta pribadi dan hak anak sejak awal. Anda bisa menikah lagi tanpa harus menyerahkan seluruh hidup dan harta Anda kepada pasangan baru. Banyak lansia tidak tahu bahwa secara hukum, mereka dapat mengatur agar harta tetap jatuh ke anak-anak dari pernikahan sebelumnya, dan hanya memberikan hak hidup yang wajar kepada pasangan baru. Contoh nyata, saya membuat perjanjian pranikah sebelum menikah lagi di usia 71. Rumah tetap atas nama anak-anak. Istri baru saya hanya saya beri hak tinggal selama saya hidup. Semua sudah saya jelaskan dan tuangkan di notaris. Pak Mulyono, 74 tahun, Bandung. 4. Libatkan pihak ketiga yang netral, ulama, psikolog, atau konsultan keluarga. Konflik keluarga tidak selalu bisa selesai lewat meja makan. Terkadang, melibatkan pihak ketiga yang dihormati dapat membuka jalan dialog yang lebih sehat. Ulama bisa menjelaskan hukum Islam soal warisan dan tanggung jawab. Psikolog bisa membantu memahami sisi emosional anak-anak. Konsultan keluarga bisa memfasilitasi kesepakatan damai. Jangan ragu untuk mencari pertolongan profesional jika hubungan keluarga Anda terasa tegang setelah memutuskan menikah kembali. 5. Jangan lupakan kesehatan, emosi yang stabil berawal dari tubuh yang sehat. Saat suasana hati sedang gelisah karena konflik keluarga, kesehatan lansia bisa ikut menurun. Pastikan Anda tetap makan makanan bergizi, cukup minum air putih, tidur teratur, dan rutin periksa ke dokter. Jangan tunggu sampai kaki lemas, atau tekanan darah melonjak, baru menyadari pentingnya menjaga diri. Kutipan dokter geriatri. Lansia yang bahagia adalah lansia yang merasa tenang, diterima, dan tidak membawa beban psikologis. Karena itu, keputusan penting seperti menikah lagi harus disertai dengan kesiapan fisik dan mental. Dr. Taufik Ramdan, RS Geriatri Jakarta. Kesimpulan, Anda bisa menikah lagi, tapi menikah kembali di usia senja bukan hal yang dilarang. Namun, keputusan ini harus diambil dengan penuh kebijaksanaan, hati yang bersih, dan niat yang tulus. Anda harus mempertimbangkan dampaknya terhadap keluarga, harta, dan kesehatan Anda sendiri. Jika Anda merasa ini adalah jalan terbaik untuk kebahagiaan Anda, lakukan dengan cara yang benar, terbuka, dan terhormat. Namun, jika Anda hanya ingin mengisi kesepian, pertimbangkan juga bentuk kebahagiaan lain seperti ibadah, pengabdian sosial, persahabatan, atau aktivitas komunitas. Kesimpulan akhir, Anda tidak sendirian, dan kebahagiaan itu masih mungkin. Setelah melewati puluhan tahun hidup, setelah jatuh bangun membesarkan keluarga, melewati penyakit, kehilangan pasangan, dan menjalani masa pensiun, Anda sampai di titik ini. Di usia 70 tahun lebih, banyak yang merasa dilema, memilih kebahagiaan pribadi atau menjaga kedamaian keluarga. Tapi satu hal yang harus Anda ingat, Anda berhak bahagia. Namun kebahagiaan yang sejati tidak pernah datang dari keputusan yang tergesa-gesa atau emosional. Ia tumbuh dari niat yang jernih, sikap bijak, dan hati yang tetap mengasihi, meskipun dunia berubah. Jika Anda ingin menikah lagi, lakukanlah bukan karena pelarian dari sepi,
tapi sebagai langkah sadar untuk membangun kembali hidup yang berarti. Pastikan Anda siap secara fisik dan mental. Sudah berdialog jujur dengan anak-anak. Sudah mengatur harta dan warisan dengan jelas. Sudah berdamai dengan diri sendiri dan masa lalu. Karena pada akhirnya, apapun pilihan Anda di usia senja, menikah lagi, tetap sendiri, atau hidup dalam pelayanan dan ibadah, harus bisa memberi ketenangan hati, bukan kekhawatiran. Dengarkan suara yang tidak terdengar. Kadang, anak-anak tidak berkata terus terang. Mereka diam, tapi menyimpan kecewa. Kadang, pasangan baru tak bicara banyak, tapi menyimpan beban. Di usia Anda sekarang, kebijaksanaan itu muncul bukan dari kecepatan mengambil keputusan, tetapi dari kemampuan mendengarkan suara-suara yang tidak terdengar. Pak, Ibu, saya bukan tidak setuju ayah, bunda menikah lagi. Saya hanya takut kehilangan jejak cinta ibu yang dulu buat kami. Itu suara yang mungkin tak diucapkan, tapi dirasakan. Kata bijak di usia senja. Kebahagiaan sejati di masa tua bukan hanya karena kita dicintai, tapi karena kita berhasil mencintai tanpa menyakiti. Dr. R. Yusran, SP, KJ, psikiater lansia. Anda masih bisa memberi warisan terindah. Lebih dari rumah, tanah, atau tabungan, warisan terbaik adalah nama baik dan keluarga yang tetap utuh setelah Anda tiada. Dan itu semua bisa dimulai dari keputusan Anda hari ini. Apakah Anda memilih untuk menikah lagi atau tidak? Jangan ambil langkah apapun sebelum Anda menenangkan hati, meluruskan niat, dan mendoakan agar keputusan Anda menjadi jalan kebaikan bagi semua pihak. Mari berdiskusi bersama. Apakah Anda sedang mengalami dilema serupa? Tulis di kolom komentar. Saya berusia tahun. Saya pernah mengalami. Bagikan cerita Anda. Karena mungkin, kisah Anda bisa menjadi kekuatan bagi lansia lain yang sedang menghadapi hal yang sama. Untuk Anda yang usianya di atas 65 tahun. Jangan lupa klik like jika video ini bermanfaat. Tekan subscribe untuk mengikuti topik-topik penting seperti cara menjaga kesehatan setelah 70 tahun, bagaimana tetap dihargai anak cucu, tips bijak menghadapi konflik keluarga, dan share video ini ke teman, grup WhatsApp keluarga, atau siapapun yang Anda sayangi. Kebijaksanaan lansia adalah tempat di mana Anda bisa merasa dimengerti, dihormati, dan dituntun dengan kasih. Ingat, hidup belum selesai. Setiap hari yang Anda jalani adalah halaman baru dari buku kebijaksanaan Anda. Jika Anda masih hidup hari ini, itu artinya Tuhan masih mempercayakan satu tugas penting lagi kepada Anda, menjadi cahaya bagi keluarga dan sekitar. Sampai jumpa di video berikutnya.